Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas paket tracer Singer Area OSPF versi 2 konfigurasi berdasarkan paket tracer activity. Telah tersedia address table untuk device P2P1, P2P2, P2P3, BC1, BC2, BC3, internet server, PC1, laptop 1, ada workgroup server, PC2, PC3. Masing-masing device sudah disetting IP address. Tujuan dari lab ini adalah kita akan melakukan implementasi single area OSPF versi 2 di jaringan point-to-point dan broadcast multicast network. Latar belakang, Anda ceritanya adalah membantu teknisi jaringan menguji persiapan OSPF dengan membangun jaringan di lab tempat Anda bekerja. Nah, Anda telah menghubungkan perangkat dan mengkonfigurasi interface dan telah terhubung dengan jaringan lokal. Nah, tugas Anda adalah menyelesaikan konfigurasi interface, konfigurasi OSPF sesuai persyaratan yang diberikan oleh engineer. Gunakan informasi yang diberikan dari daftar persyaratan untuk menguji jaringan yang diuji. Nah, ketika tugas berhasil diselesaikan, semua host bisa ping di server internet. Nah, persyaratan yang harus kita lakukan, gunakan proses ID 10 untuk mengaktifkan OSPF di semua router. Yang pertama, aktifkan OSPF menggunakan network statement dan invert mask di router headquarter network. Nah, router headquarter network adalah bagian yang sini. Oke, kita akan langsung coba untuk melakukan konfigurasi OSPF. Untuk network 10.0.0.8, kemudian invert masknya adalah 3 area 0. Kemudian network 10.0.0.12, oke, selanjutnya kita masuk ke P2P2.
network 10.0.0/30. Invest masknya adalah 3 area 0. Network 10.0.04 4 ya. Kemudian invest masknya 3. Kemudian network 192.1810, invest masknya adalah 255 area 0. Kemudian network 92.1820.124, maka invest masknya adalah 255 area 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke P2 P3. Network 10.0.04, invest masknya adalah 3 area 0. (10.008) tiga area 0. Kemudian satu 192.108 ini 30. Invest masknya adalah ini adalah net masknya 240 ya, dikurangi dengan 255, maka invest masknya adalah 15 area 0. Oke, untuk LAN headquarters ya, kita sudah selesai mengkonfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF dengan menggunakan interface ya. Router OSPF menggunakan interface di di LAN data service network ya. Kemudian nanti di router BC1, BC2, BC3 dipasang masing-masing ID sesuai dengan rekrutmen ini. Oke, kita langsung saja masuk di BC1. Oke, untuk BC1 ya, G00 ya sini, kemudian G01 ke sini. Nah, kemudian ya untuk ke internet kita akan menggunakan routing default route ya, maka kita akan menggunakan interface yang sini di router OSPF 10. Kemudian router ID untuk BC1 adalah 6666. Oke, dan masuk ke interface 0/0/0. Oke, IP OSPF 10 area 0. Kemudian masuk ke interface serial 1 S0/1/0 ya, IP OSPF 10 area 0. Oke. Kemudian kita masuk ke BC2. Router OSPF 10. Router ID untuk BC2 adalah 555.
masuk ke interface G0/0/0 IP OSPF 10 area 0. Kemudian interface G00/1 IP OSPF 10 area 0. Oke. Selanjutnya kita masuk di BC3. BC3 adalah 444 ya. Router OSPF 10, router ID-nya adalah 4. Oke, interface G0/0/0 IP OSPF 10 area 0. Kemudian G00/1 IP OSPF 10 area 0. Oke, kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi OSPF by interface, kemudian setting router ID. Nah, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi OSPF ya, routing, supaya routing update ini tidak terkirim ke network yang tidak diperlukan. Nah, di sini routing update yang tidak diperlukan adalah di bagian local area network. Oke, kita masuk di BC3. Berarti yang area 5 berarti interface G0/0 ya. Router OSPF 10. Oke, pasif interface G0/0/0. Kemudian masuk ke BC2. BC2 berarti yang 40 G00 ya. Pasif interface G0/0/0. Kemudian masuk ke P2 P3. Cek yang 3 berarti G0/0 ya, berarti pasif interface G0. Oke. Kemudian yang P2 ini ada 2 ya, P2 P2. Cek. Oke. Yang 20 berarti G01 ya, pasif interface G0/0/1. Kemudian satu lagi yang 10 G0/0. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah kompresi pasif interface. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi di BC1 dengan high priority OSPF interface. Nah, sehingga ya, akan selalu dituju menjadi router dari jaringan multicast ya. Oke, kita akan BC1 menjadi high priority. Kita masuk di sini ya. Oke. Untuk bagian di sini berarti G00 ya. Oke.
dengan alamat multicast network ya. Nah, perintahnya adalah IP OSPF ya, kemudian priority. Nah, kita lihat multicast 255. Oke, sudah, kita lanjutkan. Kemudian kita konfigurasi default route ya, ke ISP dengan menggunakan exit interface. Nah, kita akan konfigurasi default route mengarah ke ISP. Berarti exit interface-nya lah S0/1/1 ya. Oke. Security route menggunakan exit interface S0/1/1. Coba kita cek ulang. S0/1/1. Oke. Enter. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi automatically distribute default route ke semua router di dalam network. Jadi semua router kita masuk di ini, konfigurasinya di BC1 ya. Oke, masukkan router OSPF 10 ya, default information originate. Nah, jadi default information originate ini berfungsi untuk melakukan distribute default route ke semua router, nah agar nanti terbaca di routing OSPF. Oke, kemudian kita akan melakukan konfigurasi router OSPF sehingga cost interface ya giga ini menjadi 10 dan cost fast Ethernet menjadi 100. Nah, ini konfigurasi di semua BC1, BC2 dan BC3 ya. Oke, semua router ya. Kita konfigurasi di router BC1. Kita ketikkan perintah ya, auto reference bandwidth itu menjadi ya. Kemudian di BC2 auto reference bandwidth. Kemudian di BC3 itu selanjutnya di P2 P3 ya. Kemudian P2 ini, kemudian di P2 P1 ini tidak. Oke, selanjutnya adalah kita sudah konfigurasi port giga ya dan fast Ethernet di sesuai yang diminta. Kemudian konfigurasi OSPF cost value ya untuk router P2P1 interface serial S0/1/1 hingga 550. Nah, kita masuk di P2P1 kemudian kita masuk ke interface S0/1/1 ya, IP OSPF
belum masuk ya, interface S0/1/1 IP OSPF cost di 50. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi nilai hello dan date timernya di interface yang terhubung ke P2P1 dan BC1 dengan nilainya 2 kali nilai default. P2P1 ya, P2P1 dan BC1. Kita lihat ini adalah interface-nya adalah S0/2/0 ya. S0/2/0. IP OSPF ya. Hello intervalnya 20. IP OSPF dan intervalnya 80. Kemudian masuk ke BC1. Ini S0 S010 ya. S010 ya. IP OSPF hello intervalnya 20. Kemudian IP OSPF dan intervalnya 80. Oke. Kita masih ada yang kurang ya. Kita cek result. Passive interface di BC1 masih ada 2 ya, auto cost di P2P1. Passive interface di BC1 kita cek S0/1/1 BC1 di sini juga. Oke, in router OSPF 10 ya, passive interface. Nah, jadi supaya router kita tidak menerima kiriman routing update dari PHP ya, di S0/1/1. Oke. Selanjutnya kita cek lagi. Yang terakhir adalah auto cost di P2P1. Oke. Nah, auto cost ya. Router OSPF 10 ya, auto cost ya, reference bandwidth. Oke, jadi semua router di setting auto cost reference bandwidth. Oke, ini juga sudah 100%, berarti kita sudah menyelesaikan semua instruksi. Nah, instruksi terakhir adalah setelah konfigurasi kita komplit, nah maka semua host harus bisa saling terhubung. Nah, mungkin kita coba lakukan pengecekan dulu terhadap routing kita. Nah, mungkin kita coba di P2P1 dulu. Cara mengeceknya adalah to show IP route OSPF. Nah, jadi di P2P1 ada 8 routing table. Nah, di satu bagian ini adalah bahwa P2P1 ya
menerima informasi default route ya. Bahwa router OSPF menerima informasi routing default route dari router BC1. Ya. Oke. Kemudian di P2 ya. Jadi semua router ya menerima informasi routing default route. Nah, informasi ini ya kita terima karena tadi mengetikkan perintah mengaktifkan ya otomatis distribusi default route ke semua router di jaringan dengan mengetikkan perintah default information original. Oke, kita akan coba ping ya dari PC. Oke, tadi bisa ngeping ke internet. Kita cek internetnya 203 ya, ping 203 0 1 1 1 13 100. Oke. Kita copy, kemudian laptop, pingnya 2. Oke. Kemudian PC 2, kemudian PC 3. Bisa internet, kemudian server ya, server. Oke. Baik, sekian langkah-langkah konfigurasi routing OSPF versi 2 di jaringan point to point dan broadcast multicast. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa, bila ilmu ini bermanfaat dan menarik bagi teman-teman semua, jangan lupa ya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan informasi update terbaru terhadap video-video kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.